Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nadia Hikmah. Saya dari Prodi Agribisnis dari Fakultas Pertanian. Di sini saya sebagai Ketua Dewan Racana Hasanuddin HM dan Ratu Jaleha. Di sini saya akan mempresentasikan isi SKU Pandega di poin ke-15, yaitu fungsi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Oke, silahkan menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan ASEAN dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perbara, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa ASEAN Tenggara. Merupakan suatu organisasi regional yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 18 Agustus 1967 di Indonesia. Oke, di sini Indonesia memiliki peran dalam ASEAN yang cukup penting. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negeri pendiri ASEAN. Sejarah telah mencatat bahwa berdirinya ASEAN merupakan hasil dari Deklarasi Bangkok yang diperkarsai oleh 5 negara. Oke, yang kedua, di situ ada sebagai salah satu pimpinan ASEAN pada tahun 2004, yaitu pada era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Indonesia pernah menjadi pimpinan ASEAN selama masa kepemimpinannya. Oke, di sini berikutnya menjadi tuan rumah KTT ASEAN, di mana di sini mampu 4 kali menjadi tuan rumah KTT ASEAN di Indonesia. Oke, KTT ASEAN pertama itu diadakan di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. KTT yang kedua, yaitu yang ke-9, diadakan di Bali lagi pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 2003. Yang ketiga, yaitu ke-18, diadakan di Jakarta tanggal 4 sampai tanggal 8 Mei 2011. Yang terakhir yaitu diadakan di Bali lagi yang ke-19 pada tanggal 17 sampai 19 November 2011. Yang keempat yaitu menyelesaikan berbagai konflik yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN. Di sini dua konflik yang dilakukan oleh kawasan ASEAN Tenggara, khususnya di Indonesia. Yang pertama, menjadi penengah pada saat terjadinya konflik antara Kamboja dan Vietnam. Yang kedua, menjadi penengah pada saat konflik antara Filipina dan MNPL. Yang kedua yaitu PBB. Di sini saya akan menjelaskan PBB. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk mendorong adanya kerjasama internasional dan berdiri pada 20 Oktober 1945 atau pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Oke, di sini peranan Indonesia dalam PBB antara lain adalah Indonesia pernah ditunjuk menjadi pimpinan serta anggota tetap di berbagai organisasi PBB, di mana pernah ditunjuk sebagai pimpinan menjadi anggota tetap pada beberapa organisasi bentuk PBB. Oke, yang pertama itu pada tahun 1971 Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Yang kedua, Indonesia 3 kali terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, Indonesia pernah terpilih 11 kali sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial. Yang keempat, Indonesia juga terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Nah, yang kedua itu membantu menyelesaikan konflik berbagai negara. Di sini salah satu peran penting Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia yang merupakan salah satu
tujuan berdirinya PBB. Di sini pada tahun 1989 Indonesia telah berhasil membentuk penyelesaian konflik yang terjadi di Kamboja. Yang kedua, Indonesia menjadi mediator antara penyelesaian konflik yang terjadi antara Filipina dan Moro Nasional. Oke, di sini yang ketiga, melakukan upaya-upaya dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Di sini ada beberapa perdamaian dunia selama menjadi anggota PBB. Di sini saya akan menyebutkan hanya beberapa saja. Oke, yang pertama, Indonesia berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Desasila Bandung. Yang kedua, Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN dan gerakan non-blok. Yang berikutnya, Indonesia telah mengirim beberapa kontingen dalam rangka visi perdamaian Indonesia, seperti pengiriman kontingen Indonesia ke Lebanon Selatan. Di situ 1.000 personal pasukan yang tersebar di 5 negara dunia. Oke, yang keempat, memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. Indonesia juga selalu tanggap terhadap berbagai bencana yang dialami oleh negara-negara di dunia. Adapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antara lain adalah dengan memberikan bantuan kemanusiaan negara, seperti pada tahun 1980 Indonesia mengirim bantuan berupa beras. Pada tahun di situ melalui FAO yang ditunjuk untuk membantu bencana kelaparan yang terjadi di negara luar, yaitu pada tahun 1995 Indonesia membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi saya banyak kesalahan ataupun kehilafan dalam membaca ataupun dalam mempresentasikan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.